Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, yang menjadi kehormatan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yalah. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dermawan? Semoga sahabat dermawan selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat dermawan, bertemu lagi dengan saya Nur Sabrina dalam acara kesayangan kita, yaitu Humanity Talk. Baik sahabat dermawan, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang guru nih. Nah, apa ya tapi yang bersangkut paut dengan guru gitu. Nah, di program kesayangan kita Humanity Talk yang akan mengabarkan aksi-aksi kemanusiaan, kali ini saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa mengetahui tentang program Sahabat Guru Indonesia. Bersama Mbak Tatin Soehartini, langsung saja kita sapa ya. Apa kabar Mbak Tatin Soehartini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Alhamdulillah. Mbak Sabrina? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, sahabat dermawan, Mbak Tatin Soehartini ini salah satu dari tim program Sahabat Guru Indonesia. Jadi, latar belakang dari program Sahabat Guru Indonesia ini adalah banyaknya guru-guru yang masih jauh dari kata sejahtera. Sebut saja mereka adalah guru honorer. Bahkan guru honorer ini hanya memiliki atau mendapatkan penghasilan per bulannya hanya sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah. Coba sahabat dermawan bayangkan, kira-kira dengan penghasilan seperti itu cukup untuk berapa hari makan ya sahabat? Nah, Aksi Cepat Tanggap sebagai lembaga kemanusiaan terdepan melahirkan program-program yang luar biasa untuk mengayomi para guru-guru kita tercinta di Indonesia. Salah satunya adalah program Sahabat Guru Indonesia. Ini adalah salah satu program turunan dari Community Relief Distribution. Jadi di Community Relief Distribution ini banyak program, salah satunya Sahabat Guru Indonesia. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang topik itu, sahabat dermawan. Baik, langsung saja ya kita tanya nih, kayak sahabat dermawan udah pada penasaran tentang program Sahabat Guru Indonesia nih Mbak Tatin. Iya. Program ini tuh seperti apa ya Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dermawan. Jadi pembahasan kita pada kali ini adalah terkait dengan program Sahabat Guru Indonesia. Program Sahabat Guru Indonesia sendiri merupakan program yang ada di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang didedikasikan untuk para guru honorer di seluruh wilayah Indonesia. Latar belakang adanya atau hadirnya program Sahabat Guru Indonesia ini ada 3 faktor. Yang pertama adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Untuk posisi atau predikat negara Indonesia sendiri berada pada peringkat ke-111 dari 158 negara. Wow, cukup jauh ya dari kata sejahtera. Betul. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, IPM sendiri atau Indeks Pembangunan Manusia itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan, dan yang ketiga adalah daya beli masyarakat. Nah, kemudian ACT hadir dengan adanya program Sahabat Guru Indonesia ini berkontribusi untuk meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri pada program pendidikan. Kemudian yang kedua, guru merupakan salah satu peran penting atau pemegang peran utama untuk membentuk karakter suatu bangsa. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah
kurangnya perhatian dari pemerintah sendiri atas kesejahteraan para guru honorer sehingga menjadikan adanya gap atau kesenjangan sosial seperti itu. Luar biasa sekali sahabat dermawan. Jadi memang peran guru ini sangat-sangat penting ya, bahkan dari cerita tadi dijelaskan bahwa yang paling pertama dicari itu guru dulu, karena dengan adanya guru, apalagi guru yang berkualitas, itu akan melahirkan generasi yang luar biasa juga sahabat dermawan. Nah selanjutnya nih Mbak Tatin, tujuan dari program Sahabat Guru Indonesia sendiri itu apa? Tujuannya di sini juga ada beberapa ya, diantaranya tuh kita singkat aja ada 5. Yang pertama adalah menekankan angka kemiskinan pada kalangan para guru honorer. Kemudian yang kedua mencegah kelaparan dengan memberikan bantuan berupa paket pangan seperti sembako, beras ya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dengan memberikan ilmu-ilmu atau wawasan baru berupa seminar online maupun offline yang diadakan di pusat maupun di cabang yang wajib wajib diikuti oleh para penerima manfaat setiap 1 bulan sekali. Kemudian meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dengan memberikan bantuan tunai secara langsung kepada penerima manfaat yang bersangkutan, dan yang terakhir mengurangi angka kesenjangan sosial antara guru honorer dan guru PNS. Oh begitu. Kalau boleh tahu Mbak, materi-materi yang diberikan kepada guru-guru honorer setiap bulan itu apa ya? Dari program webinar ya tentunya? Ya, tentunya. Tentunya materi yang relevan dengan karakteristik pendidikan yang ada di Indonesia ya. Betul. Salah satunya seperti itu. Kayak gitu. Seperti bagaimana mendidik anak seperti caranya Rasulullah, seperti kayak gitu. Mendidik dengan cara Rasulullah Ya. gitu ya, dan lain-lain. Baik, selanjutnya nih Mbak, sasaran programnya itu guru-guru yang seperti apa sih? Dengan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama muslim dan muslimah. Artinya kan ini menggunakan dana zakat. Dia Dia harus menggunakan dana zakat ya, harus jadi harus muslim. beneficiarinya muslim ya. Muslim muslimah yang taat, kemudian telah mengabdikan dirinya selama 3 tahun minimal, kemudian memiliki murid atau murid yang aktif minimal 20 orang, kemudian diutamakan yang sudah berkeluarga, direkomendasikan oleh kepala sekolah dan tokoh masyarakat setempat, serta berdedikasi dan memiliki semangat tinggi untuk membangun pendidikan Indonesia. Gitu. Apakah itu harus mengajar 3 tahun itu, apakah harus mengajar di tempat yang sama atau selama sudah mengajar selama 3 tahun walaupun tempatnya berbeda-beda, apa gimana sih Mbak? Boleh. Detailnya. Intinya pengalamannya selama 3 tahun, baik itu di pengalamannya. tempat yang berbeda ataupun Di tempat yang sama. Oh Pengalaman begitu, mengabdi ya, luar biasa. pengalaman. Berarti insya Allah dengan adanya program ini guru-guru honorer akan sangat terbantu ya tentunya, apalagi dengan kriteria yang tadi yang sangat mudah gitu ya untuk disentuh, dicapai. Nah insya Allah guru-guru honorer kita akan mendapatkan bantuan dari Sahabat Guru Indonesia. Nah selanjutnya nih Mbak, kayaknya sahabat dermawan pasti pengen tahu juga tentang bantuannya tuh berupa apa Mbak? Oke, untuk bantuannya sendiri ya, kita tidak hanya tunai tapi kita juga menyediakan non tunai. Seperti Betul. apa? Kalau tunai kita biasanya per bulannya Rp500.000 ya. Kemudian ada paket pangan berupa sembako dan lain-lain. Kemudian sarana dan prasarana, laptop ataupun kendaraan seperti itu. Dan perlengkapan ibadah tentunya. Baik. Kalau program ini berjalannya sejak kapan Mbak? Alhamdulillah program ini telah berjalan mulai dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan itu telah mencapai 890 aksi, 524 sekolah, 5.018 kurang lebih ya, 5.018 lebih penerima manfaat, 190 kabupaten, 422 desa dan kelurahan, 325 kecamatan, dan 27 provinsi di seluruh Indonesia. Wah, Masya Allah, berarti sudah banyak banget ya insya Allah yang mendapatkan manfaat dari program Sahabat Guru Indonesia ini. Lalu tahapan implementasi dari program ini bagaimana Mbak? Tahapan implementasi dalam program ini juga ada 7 proses. Yang pertama itu diawali dengan assessment atau tahap pendataan daripada penerima manfaat. Kemudian kita seleksi berkas atau seleksi kriteria ya, sesuai dengan yang telah saya paparkan tadi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu
tahap MOU atau menjelaskan terkait dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para penerima manfaat. Salah satunya adalah mereka terkait dengan hak mereka akan menerima bantuan dari ACT, dan kemudian kewajibannya adalah mereka wajib mengikuti webinar Forum Sahabat Guru Indonesia yang diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Nah, setelah kita cocok dengan kriteria tersebut, kita langsung implementasikan kepada PM yang bersangkutan. Tahap selanjutnya terkait dengan laporan, baik itu laporan aksi atau dokumentasi ataupun laporan LPJ ya, maupun keuangan seperti itu. Dan selanjutnya adalah evaluasi serta pengembangan, seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, Mbak Tatin bisa lihat nih di video ini tuh tentang apa ya, guru yang berada di pelosok ya tentunya, Iya. karena harus menaiki perahu untuk mengajar ya. Berarti jaraknya jauh ya. Jauh. Dan guru-guru seperti ini apakah bisa diajak untuk webinar per bulannya itu, Mbak? Soalnya sepertinya gangguan sinyal atau bagaimana gitu, atau di sana memang ada orang yang biasa turun di lapangan ke sana gitu, apa gimana, Mbak? Nah, untuk guru yang seperti ini atau guru yang berada di pelosok daerah sendiri itu kita memberikan alternatif menghadiri webinar secara offline. Jadi nanti kan kita live via Facebook seperti itu ya. Nanti bisa ditonton kembali gitu, seperti itu. Oh, begitu. Jadi diberikan filenya aja ya dari rekaman Iya. webinar. Betul. Oh, wah, luar biasa. Ini dia ya contoh implementasinya ya. Iya. Mbak Tatin luar biasa. Mereka senang banget loh dapat implementasi dari Sahabat Guru Indonesia. Nah, Mbak Tatin, ada nggak sih kisah yang unik, yang menarik, atau yang bisa menyentuh hati para sahabat dermawan nih tentang penerima manfaat dari Sahabat Guru Indonesia nih? Coba dong ceritain. Nah, tentunya banyak ya, banyak ya? sekali cerita-cerita humanis yang Masya saya Allah. dapatkan gitu kan, ketika memang menjadi implementator gitu kan sahabat ini. Salah satunya yaitu ada Pak Sabikul Umam. Beliau itu merupakan salah satu penerima manfaat yang difabel ya, memiliki keterbatasan gitu kan. Masya Allah. Ada lagi nggak, Mbak, dari cerita menarik Pak? Siapa namanya tadi? Sabikul Oh ya, Umam. Pak Sabikul Umam ini Masya Allah ya, dengan keterbatasan yang beliau miliki, tapi beliau masih semangat ya untuk mengajar dan membentuk manusia-manusia yang hebat gitu dari usaha beliau mengajar itu ya, menyebarkan ilmunya yang insya Allah bermanfaat nih untuk banyak orang, Mbak ya. Nah, ada lagi nggak sih, Mbak, cerita yang menarik lagi nih selain? Ada, salah satunya itu Ibu Esi Sukaisi. Dia itu merupakan salah satu guru honorer dan penerima manfaat Sahabat Guru Indonesia yang berada di Kabupaten Lebak. Dia untuk menjangkau muridnya ngajarnya. atau tempat ngajarnya saja dia harus melalui jalan sejauh 3 km dengan melewati sungai. Seperti apa ya? Dan harus naik perahu. Oh, Naik perahu. Baik. Seperti itu. Dan itu tempat lokasinya adalah tempat lokasi yang terdampak banjir bandang pada tahun 2020 di Kabupaten Lebak. Wah, Masya Allah. Tapi semangat mengajarnya luar biasa ya. Dalam keadaan dan situasi apapun, beliau tetap menerjang air laut gitu, air laut sungai gitu ya, untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau miliki dan disebarkan kepada murid-muridnya. Nah, Mbak Tatin, untuk tahun ini kira-kira target dari program Sahabat Guru Indonesia sendiri itu apa, Mbak? Insya Allah untuk tahun ini kita targetkan bantuan 10.000 guru untuk seluruh Indonesia, guru honorer ya. Dan 10.000 bantuannya tidak hanya berupa tunai tapi berupa non tunai juga, seperti itu. Oh, begitu. Bentuk bantuannya berarti seperti tadi ya? Iya, biasanya ada yang mengajukan juga dari sarana dan prasarana, seperti Sarana kayak prasarana. sepeda, misalkan yang untuk jangkauan mengajarnya jauh, mereka boleh mengajukan sepeda itu. Oh, jadi caranya kalau misalnya kita punya tetangga nih, oh ada tetangga saya nih guru, beliau nggak mampu gitu loh, dan butuh apa itu cara supaya terhubung ke Sahabat Guru Indonesia, caranya seperti apa, Mbak? Biasanya kita mengkonfirmasi ke cabang yang terdekat juga, jadi tetap bersinergi dengan cabang, seperti itu. Oh, begitu. Berarti dari cabang ya tentunya ya. Cabang dan tokoh masyarakat setempat boleh bisa. Atas rekomendasi berarti ya, rekomendasi tokoh masyarakat setempat juga cabang gitu ya.
Masya Allah, cabang aksi cepat tanggap, alhamdulillah nih sahabat dermawan sudah banyak dan tersebar di mana-mana. Jadi sahabat dermawan insya Allah akan mudah menghubungi aksi cepat tanggap. Begitu. Baik sahabat dermawan, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti yang disampaikan Mbak Tatin tadi bahwa Sahabat Guru Indonesia ini adalah program yang dikhususkan untuk komunitas guru-guru ya, guru-guru honorer yang pendapatannya di bawah 1 juta dan memiliki kriteria lainnya yang tentunya akan dibantu oleh Sahabat Guru Indonesia. Tapi tidak hanya dibantu juga ya, bahkan dikasih pembekalan ya untuk menjadi guru yang kompeten, begitu sahabat dermawan. Nah, sahabat dermawan, Sahabat Guru Indonesia ini, program ini tidak akan berjalan mulus jika sahabat dermawan tidak ikut andil di dalamnya. Jadi, sahabat dermawan, bagi yang memiliki kelapangan harta dan ingin bersedekah atau membantu program ini, berkontribusi untuk program ini, silahkan bisa melalui beberapa cara ya Mbak Tatin. Yang pertama bisa melalui laman indonesiadermawan.id /Sahabat Guru Indonesia, atau bisa juga dengan berbelanja di pasarsedekah.com. Jual beli mudah, bawa berkah. Nah begitu dermawan, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk berkontribusi menyelamatkan pendidikan bangsa di Indonesia, bangsa Indonesia, dengan mensejahterakan para guru-guru kita nih, terutama guru-guru yang honorer ya Mbak Tatin ya. Iya betul. Nah, baik, terima kasih Mbak Tatin atas kesediaannya berbincang-bincang hari ini. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat ya untuk sahabat dermawan yang mendengarkan, juga menjadi berkah tersendiri buat Mbak Tatin yang sudah bersedia hari ini. Baik, sahabat dermawan, waktunya kita pamit dan saya Nur Sabrina undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung 700 kali lipat bisa. Pasarsedekah.com. Assalamualaikum guys. Waktunya nih kita gaspol amalan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga kemanusiaan terdepan di Indonesia, yang digerakkan bersama seluruh elemen bangsa. Cabut. Yallah. Satu-satunya hal yang mereka minta ke saya itu kami mau belajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalin saudara kita.